Buat teman-teman yang sudah berkeluarga dan dititipi anak oleh Yang Maha Kuasa, kita punya peran utama untuk menanamkan nilai frugal living sejak dini. Dengan begitu, saat mereka dewasa nantinya, mereka sudah punya skill yang kuat untuk menghadapi tantangan finansial. Mari kita bahas 10 tipsnya. Tips yang pertama adalah ajarkan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ini adalah fondasi utama dari frugal living. Mulailah dengan menjelaskan kepada anak bahwa kebutuhan itu adalah hal-hal yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, keinginan ada hal-hal yang menyenangkan tapi sifatnya opsional. Misalnya aja mainan terbaru, gadget mahal, atau makanan ringan yang sedang viral. Untuk mempermudah, kalian bisa membuat daftar bersama anak-anak. Ajak mereka mengidentifikasi barang-barang yang ada di rumah atau di mall dan kategorikan apakah itu benar-benar harus dibeli atau hanya sekedar mau. Ini melatih daya kritis mereka dan membuat mereka menyadari bahwa sumber daya uang itu terbatas. Penting juga untuk konsisten dalam penerapannya. Misalnya, kalau mereka merengek minta dibelikan mainan, padahal mainan di rumah masih banyak yang bagus, maka kalian bisa mengingatkan mereka bahwa itu adalah keinginan dan saat ini ada kebutuhan lain yang lebih penting. Dengan praktek nyata, mereka bisa lebih mudah membedakan dan membuat prioritas. Tips yang kedua adalah berikan uang jajan dengan batasan yang jelas. Memberikan uang jajan secara teratur adalah cara praktis melatih anak-anak mengelola keuangan. Tentukan jumlahnya dengan bijak, tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk kebutuhan mereka, sesuai dengan umurnya juga ya. Tujuannya adalah mengajarkan mereka hidup sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Sistemnya bisa dibuat seperti anggaran mini. Misalnya, uang jajan ini harus mencakup biaya jajan di sekolah selama seminggu, atau mungkin bisa satu kali membeli snack yang spesial. Kalau mereka menghabiskannya semua di hari pertama, maka konsekuensinya mereka harus menahan diri dan kelaparan sampai jatah berikutnya tiba di minggu depan. Pendekatan ini akan memaksa mereka untuk membuat keputusan. Apakah mereka mau menabung untuk membeli sesuatu yang lebih besar atau menghabiskannya untuk kesenangan sesaat? Pengalaman kehabisan uang di tengah jalan akan menjadi guru yang berharga tentang artinya disiplin anggaran. Tips yang ketiga, libatkan anak dalam pengambilan keputusan pembelian. Saat berbelanja, jangan hanya membayar di kasir, ajak anak-anak untuk membandingkan harga. Misalnya tunjukkan 2 merek sereal yang kualitasnya mirip tapi harganya beda. Lalu jelaskan mengapa memilih yang lebih murah itu adalah keputusan yang cerdas tanpa mengurangi nilai gizi. Minta pendapat mereka juga tentang produk yang akan dibeli. Misalnya untuk memilih peralatan sekolah. Kalian bisa bilang, kita hanya punya anggaran segini nih untuk membeli pensil warna. Mau beli set yang mahal tapi lengkap, atau mau beli 2 set yang lebih murah supaya bisa digunakan dengan adiknya juga. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya pasif menerima barang, tapi aktif dalam proses belanja yang hemat. Mereka bisa belajar bahwa konsep terbaik untuk uang adalah value for money, alias dengan jumlah yang sekecil-kecilnya bisa dapat sebanyak-banyaknya. Dan mereka akan melihat bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu penting. Tips yang keempat adalah perkenalkan konsep menabung sejak kecil. Menabung itu bukan sisa uang, tapi alokasi uang yang direncanakan. Perkenalkan sistem celengan atau buku tabungan. Misalnya aja, kalian bisa bikin 3 toples nih dengan label yang beda-beda. Tabungan, sumbangan, dan juga jajan atau belanja. Setiap kali mereka mendapatkan uang, itu mereka harus membagi ketiga pos tersebut. Ajarkan mereka menetapkan target tabungan secara spesifik. Misalnya, ayo nabung nih untuk beli game apa gitu. Target yang jelas akan memberikan motivasi dan membuat proses menabung terasa lebih nyata. Ketika targetnya tercapai, mereka akan merasakan kepuasan yang besar. Kalian juga bisa memberikan insentif kecil. Misalnya, setiap uang yang mereka masukkan ke tabungan, kalian tambahkan sedikit lah, seperti bonus. Ini adalah cara seru untuk memperkenalkan konsep investasi dan bahwa uang yang disimpan bisa bertambah. Tips yang kelima adalah praktekkan gaya hidup minimalis dan memaksimalkan barang. Frugal living itu erat kaitannya dengan minimalisme, yaitu tidak menumpuk barang yang tidak perlu. Ajak anak-anak secara rutin meninjau barang-barang mereka, terutama mainan dan pakaian. Kalau ada yang tidak terpakai tapi masih layak, tawarkan untuk menyumbangkannya. Ajari mereka merawat barang supaya awet. Misalnya, ajari cara mencuci baju yang benar atau menyimpan mainan dengan rapi. Ini adalah penghematan jangka panjang. Misalnya, kalau sepatunya rusak, jangan langsung dibuang juga. Cari tahu apakah bisa diperbaiki dan jelaskan mengapa
lebih hemat daripada membeli baru. Dorong kreativitas dengan memanfaatkan barang bekas. Misalnya, ubah kotak kardus bekas jadi rumah-rumahan mainan, atau buat karya seni dari botol plastik. Ini menunjukkan bahwa barang bekas masih bisa punya nilai dan bisa mengurangi sampah. Ajari mereka hemat dan peduli lingkungan secara sekaligus. Tips yang keenam adalah tunjukkan perbedaan harga dan kualitas. Saat membeli sesuatu, ajari anak-anak untuk membandingkan harga. Tunjukkan bahwa toko A nih misalnya menjual lebih murah daripada toko B. Tapi juga tunjukkan bahwa terkadang barang yang terlalu murah bisa cepat rusak. Jelaskan juga konsep keseimbangan antara harga dan kualitas. Misalnya kalau perlu beli jas hujan, tunjukkan dua pilihan. Yang super murah tapi bahannya tipis, atau yang harganya menengah tapi bahannya lebih kuat dan lebih tahan lama. Ajak mereka berdiskusi mana yang lebih hemat dalam jangka panjang. Ini akan membantu mereka menjadi konsumen yang cerdas dan skeptis. Mereka akan belajar bahwa iklan tidak selalu benar dan bahwa keputusan belanja yang baik melibatkan pertimbangan yang matang dan bukan hanya sekedar tergiur diskon besar-besaran. Tips yang ketujuh, libatkan anak dalam penghematan energi dan sumber daya. Hemat itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal sumber daya alam. Libatkan anak-anak kalian dalam penghematan listrik, air, dan gas di rumah. Misalnya, ingatkan mereka untuk mematikan lampu kalau sudah meninggalkan ruangan, atau selalu matikan keran saat menyikat gigi. Jelaskan hubungan antara penggunaan sumber daya dan uang. Kalian bisa tunjukkan tagihan listrik bulan lalu dan bulan ini. Lalu jelaskan, lihat nih, karena kita hemat mematikan AC dan lampu, tagihan listrik kita turun. Uang yang kita hemat ini bisa digunakan untuk keperluan lain. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan kebiasaan hemat di rumah, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena mereka bisa mengerti bahwa tindakan mereka juga berdampak besar, baik pada dompet keluarga maupun pada lingkungan. Tips yang kedelapan adalah lakukan kegiatan yang murah atau gratis. Hidup hemat bukan berarti tidak boleh bersenang-senang. Justru ini tentang menemukan kesenangan yang tidak harus menguras dompet. Dorong anak-anak untuk melakukan hobi atau kegiatan yang biayanya minim atau malah gratis. Daripada pergi ke tempat hiburan yang mahal setiap akhir pekan, ajak mereka piknik di taman kota, bersepeda di lingkungan sekitar, atau storytelling di rumah. Ajak juga mereka untuk memanfaatkan perpustakaan umum sebagai sumber hiburan dan edukasi yang gratis. Kalian bisa membuat daftar ide kegiatan gratis bersama mereka. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak harus selalu yang mahal. Dengan begitu, mereka bisa menghargai momen bersama keluarga dan aktivitas yang sepertinya sederhana tapi berkualitas. Tips yang kesembilan adalah ajari anak memasak dan menyiapkan bekal sendiri. Membiasakan makan masakan rumah adalah salah satu pilar utama frugal living. Libatkan anak-anak dalam proses memasak, mulai dari memilih bahan makanan di pasar hingga menyajikannya di meja makan. Ini membuat mereka menghargai makanan dan tahu proses di baliknya. Ajari mereka menyiapkan bekal makanan atau minuman sendiri untuk dibawa ke sekolah atau saat bepergian. Jelaskan bahwa membeli makanan di kantin atau restoran setiap hari akan sangat mahal kalau dibandingkan dengan membawa bekal dari rumah. Selain lebih hemat, ini juga lebih sehat. Dengan terbiasa menyiapkan bekal, mereka insya Allah akan lebih mandiri dan terhindar dari kebiasaan jajan sembarangan. Ini adalah skill hidup yang sangat berguna sampai nanti mereka dewasa. Dan tips yang ke-10 adalah jadilah contoh dan terbuka soal kondisi keuangan keluarga. Yang paling penting itu bukan hanya ngomong ya, tapi menjadi teladan. Anak-anak belajar paling banyak dari apa yang mereka lihat. Kalau kalian sering belanja impulsif atau boros, kecil kemungkinannya anak-anak bisa menerapkan prinsip hemat. Tunjukkan bahwa kalian sendiri membandingkan harga dan hidup di bawah kemampuan. Kalian tidak harus merinci semua angka, tapi bicarakan keuangan keluarga secara terbuka sesuai dengan usia mereka. Misalnya, duh maaf ya dek, ayah ibu tidak bisa membelikan barang itu sekarang karena uangnya sedang dialokasikan untuk membayar uang sekolah kalian tahun ini. Keterbukaan ini menciptakan rasa percaya dan pemahaman bahwa uang itu tidak didapatkan secara ajaib, tapi didapatkan dari kerja keras dan harus dikelola dengan bijak. Anak-anak akan merasa menjadi bagian dari tim keluarga dan punya tanggung jawab untuk ikut menjaga stabilitas keuangan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.